rekan-rekan saya yang udah lama tidak kelihatan, yaitu si Raja Minyak, siapa lagi, Poltak Ruhut dan Pak Sultan Batugana. Dua-duanya menghilang. Tapi hari malam ini ada, tapi saya mau ke polisi dulu karena ini lebih menyangkut polisi. Sebelum Pak Polisi Boy Rafli ngomong, ada boy lain, ada banyak kali ini, satu lagi boy Bonjol. Mana dia? Ada. Oh, keluar. Oke, kalau keluar memang udah dua pembicara. Pak Boy Rafli udah dengar sendiri apa sih yang menyebabkan Nazarudin sampai nggak berani di Makobrimob menurut yang Pak Boy dengar. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam kepada seluruh hadirin peserta forum GLC. Jadi kalau kami sampaikan Pak, karena pertama tentu kami ingin jelaskan kepolisian kan dalam hal ini adalah tim yang memberikan bantuan ya kepada KPK pada saat penjemputan, dan sekarang kebetulan fasilitas dari Polri yang rutan Brimob ini digunakan sebagai tempat Pak Nazarudin. Jadi kalau saya coba berpendapat Pak Karni ya, memang Pak Nazarudin ini dapat dikatakan tentu sedang menghadapi suatu problema yang tidak mudah untuk dihadapi, karena sebelumnya beliau di luar dalam kondisi yang bebas, kemudian harus menghadapi kenyataan dia harus berada dalam suatu sel ya, di mana mungkin aksesnya tidak sebagaimana yang dia rasakan ketika sebelumnya berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Belum lagi mungkin Pak Nazarudin juga memikirkan tentang keluarga, kemudian juga tentu menghadapi bagaimana perkara-perkara yang akan dihadapi oleh Pak Nazarudin. Kondisi seperti ini, kalau saya berpendapat, memang suatu kondisi yang sangat memungkinkan mengganggu secara psikologis. Lebih situasi atau kondisi yang objektif itu yang menyebabkan tekanan mental kepada beliau. Kalau kami menilai sebagai suatu kondisi psikis yang dialami oleh beliau, karena kondisi seperti itu membuat beliau merasa tertekan. Seperti tertekan. Tapi seperti itu. Saya sebenarnya kan minta ke Kabareskrim Komjen Pol Sutarmat untuk bisa Brigjen Anas hadir di tengah kita. Tapi sore tadi beliau telepon saya, dia mengutus atau minta diwakili oleh Kombes Boy Rafli dari Kadif Humas ya, Divisi Humas. Pak Boy, apa yang terjadi ketika di pesawat itu sesungguhnya? Kok ada isu, ada tekanan, ada cuci otak, ada segala macam. Memang ditunjukkan bukti, ada foto dia lagi tidur, foto dia lagi santai. Tapi kan itu tidak menjawab bahwa di dalam pesawat berapa jam? 30 jam. 36 jam. Itu apa yang terjadi selama 36 jam? Dan kenapa polisi atau yang diminta bantuan untuk menjemput dia tidak memberi kesempatan? Oke lah, pengacaranya nggak dikasih untuk ikut di pesawat. Wartawan kita yang ada di sana juga banyak, untuk supaya lebih transparan bahwa tidak ada apa-apa di dalam itu. Yang pertama Pak Karni, jadi saya sebelum hadir di sini juga berusaha ingin mencari tahu terlebih dahulu. Minggu lalu, tepatnya hari Jumat, saya melihat sendiri rekaman di dalam pesawat. Jadi di dalam rekaman selama perjalanan itu semua terpantau, dan kami memang melihat Pak Nazarudin itu berada di ruangan yang belakang. Sofanya saling hadap-hadapan yang di belakang itu. Kalau di 6 seat di depan itu menghadap ke depan, tapi yang di belakang Pak Nazarudin lebih banyak kesempatan untuk sambil berselonjor ya, bertiduran di sana. Dan di kamera itu juga terlihat Pak Nazarudin berbincang-bincang dengan yang lainnya, bahkan juga mengumbar seperti senyum ya, dan juga beliau makan bersama dengan yang lainnya di dalam itu. Jadi kondisinya menurut hemat kami, suasananya sebenarnya tidak ada kesan tertekan, tidak ada kegiatan-kegiatan yang berusaha katakanlah mempengaruhi dan sebagainya. Itu terlihat bahwa suasana sedemikian santai.
Jadi rekaman ini merupakan dokumen dari tim baik, penyelidik. Pak. Tapi Pak Boy, kalau saya mau mengancam orang, saya bisa sambil ketawa. Hei, gua kebunuh. Bisa begitu loh, Pak. Iya. Artinya dengan senyum kita bisa mengatakan kita kebunuh dia. Dalam kondisi Dalam ini, rekaman nggak akan ketahuan. tidak terlihat Pak karena dalam kondisi ini Pak Nazarudin punya hak ya untuk melakukan komplain terhadap apa yang dialami. Jadi kita berikan aja kesempatan nanti. Diapakan, mengalami apa di dalam masalah itu. Jadi ini sesuatu yang terbuka, jadi bisa dilakukan cross check. Ya, artinya dengan dia mengatakan ada tekanan, bahkan titip sama Pak SBY, istri atau anaknya nggak diganggu, dan dia tidak akan buka semua. Ya, Saya olah-olah bagian dia adalah membuka atau menutupnya demi yang dia akan dapatkan. Ya, jadi dalam pertama terkait dengan masalah gangguan psikis. Jadi kami menyarankan bisa saja Pak Nazarudin melalui kuasa hukum meminta untuk didampingi psikolog ya atau psikiater paling tidak untuk melakukan recovery kondisi psikis. Ini sesuatu hal yang bisa ketika di dalam. Ya. Tapi benarkah ada konflik sedemikian hebat sehingga polisi atau Bung Anas terpaksa buru-buru memutuskan berangkat ke Jakarta ketika itu? Karena Dubes juga udah terpengaruh atau terlibat, dan ada usaha pengacara juga yang mau minta suaka. Pak Nazarudin tertangkap tanggal 7 Pak Kardi. Ya. Baru bisa diterbangkan ke Jakarta itu tanggal 11. Ya. Dalam masa itu memang terjadi suatu kondisi yang tidak mudah menurut saya. Ya. Pertama kita harus berhubungan dengan dunia, artinya negara lain. Kedua, kita memiliki sistem hukum yang berbeda. Ya. Jadi Pak Nazarudin itu pertama ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung di sana. Kemudian saat terakhir ketika proses negosiasi, apakah ekstradisi, apakah deportasi, itu akhirnya Jaksa Agung menyerahkan kepada imigrasi di sana. Di imigrasi pada saat itu, deportasi pun beliau menyampaikan menurut tim yang menyampaikan kepada kami, tidak setuju dengan deportasi. Akhirnya dengan sistem expulsion, artinya karena Pak Nazarudin tercatat sebagai buronan internasional, tercatat dalam red notice, itu dengan sistem pengusiran dari negara tersebut. Disitulah kesempatan terakhir Pak Ketua Tim untuk memutuskan membawa pesawatnya juga itu adalah 24 jam terakhir sebelum take off, baru bisa ada kepastian. Tapi memang kalau dia terlambat akan terjadi keputusan suaka politik dari Jaksa Agung sana. Memang ada upaya di bandara itu, di kantor imigrasi. Kalau boleh saya sampaikan apa yang dirasakan oleh tim, Pak Nazarudin sebenarnya tidak menginginkan beliau berbicara dengan imigrasi didengar oleh tim. Tapi pada waktu itu memang tim berusaha untuk ingin mengetahui Pak Nazarudin bercakap tentang apa di kantor imigrasi di bandara itu. Jadi memang ada upaya agar proses tidak jadi berangkat, menurut tim ya, bukan menurut saya, tapi menurut tim. Tetapi pada akhirnya petugas imigrasi di sana memberikan ruang kepada tim sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri melalui saluran diplomatik. Akhirnya ditempuhlah dengan cara expulsion itu, dan yang bersangkutan Pak Nazarudin bisa dibawa ke Jakarta pada waktu itu. Apa benar bahwa Brigjen Anas sampai bentrok seperti itu dengan Dubes kita? Pak Dubes ya. Kalau bentrok kami tidak sampai ngancam kamu yang lewat atau gue yang kami lewat. Tidak mendengar pengalaman seperti itu oleh ketemu nggak dengan Bung Anas hari ini? Ketemu. Jadi sebelum kami hadir kemari kami rapat dengan semua tim. Jadi semua tim tengah menyiapkan dokumentasi perjalanan di sana dan tidak ada. Ada nggak pertanyaan dari Pak Boy kepada Anas, apa benar tuh yang ditulis Tempo bahwa Anda sampai mengancam Dubes begitu? Nah ini kami belum sampai sejauh itu tentang peristiwa itu. Kenapa pesawat itu 36 jam ke sini dan bahkan transit 3 kali di Afrika? Ya, yang pertama. Dan agak aneh bagi saya, Senegal, kemudian Nairobi, kemudian ada 3. Ya. Itu jaraknya tidak perlu transit 3 kali.
Iya, jadi ini pesawat bukan pesawat reguler. Kalau pesawat reguler, itu semua sudah fix semua Pak kami. Jadi administrasi penerbangan pasti sudah bagus. Tapi karena ini pesawat dadakan, di mana juga pihak penerbangan sendiri merasa sebenarnya ini suatu proses charter yang sangat cepat. Biasanya orang mau charter seperti ini perlu 1 minggu. Tapi karena ini pelayanannya hanya 1 kali 24 jam, dan ini terkait masalah perizinan melintasi negara lain yang memerlukan approve dari negara yang dilintasi. Proses ini yang terjadi di Kenya, akhirnya pesawat dipaksa untuk turun oleh karena belum disetujui dalam melintas negara tersebut. Jadi kondisi ini membuat menjadi tertunda. Kemudian juga pesawat kecil. Kalau pengalaman penerbangan yang dialami oleh tim, kami mendengar ini karena pesawat berbadan kecil, rentan dengan cuaca. Jadi juga apabila kondisi yang tidak baik ini membuat juga harus landing terlebih dahulu, dan terkait kebutuhan refueling juga demikian. Jadi tercatat khusus refueling saja itu ada 3 kali refueling. Jadi kondisi-kondisi seperti ini membuat perjalanan total itu dari take off sampai landing di Halim pada tanggal 13 jam 20.00 itu 36 jam memang. Reasonable alasannya, tapi yang saya pertanyaan terakhir itu Pak Boy, kenapa Kaligis nggak boleh ikut di pesawat itu? Nah ini memang suatu komunikasi yang saya tidak tahu ya. Tetapi yang kami ketahui dari tim, Pak Kaligis berangkat mendahului ke Jakarta. Itu ada secara waktu yang agak berbeda. Kemudian komunikasinya yang saya juga tidak tahu persis mengapa, apakah ini ada miskomunikasi antara Pak Kaligis dengan tim dan sebagainya. Itu yang belum saya gali jadi. Kenapa Bapak nggak jawab? Menurut AIR didampingi pengacara itu kan di pemeriksaan. Memang dalam tahap pemeriksaan, kalau kita berbicara ketentuan peraturan hukum acara, apalagi di sana ini adalah wilayah internasional, di wilayah bukan negara Republik Indonesia, tentu memang dilihat dari kewajiban. Artinya belum ada hak juga pengacara untuk mendampingi pada saat proses pemeriksaan. Tentu itu adalah merupakan suatu hal yang wajib didampingi penasihat hukum. Kalau diperiksa. Iya, pada waktu di dalam penerbangan diperiksa tidak? Sepengetahuan kami tidak ada pemeriksaan, dan juga termasuk di Bogota sendiri tidak ada pemeriksaan pro justitia, itu tidak ada. Baik, kita setelah ini mengunjungi Rut dan Sultan Batu Gana, kita istirahat saja.